Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberitahukan bagaimana caranya kita menghitung tagihan listrik sendiri. Nah, info ini bisa kita lakukan sendiri di rumah untuk mengontrol biaya tagihan listrik. Nah, mungkin di antara kalian banyak yang memiliki masalah, antara lain daya listrik boros, biaya tagihan mahal, ataupun token cepat habis bagi yang kWh meternya sudah elektrik. Untuk itu kita harus pintar mengelola listrik. Nah, kita harus mengenal daya listrik dulu. Di sini ada yang 450 VA, 900 VA, 1300 VA, sampai 2200 VA. Nah, untuk yang 450 VA itu sendiri, untuk sebagian orang juga mengenalnya istilahnya satu paket. Nah, yang 900 VA istilahnya 2 paket, 1300 3 paket, dan 2200 itu 5 paket. Nah, bagaimana kalau tidak tahu? Kita dapat melihat MCB di bagian kWh. Ketika MCB-nya itu 2 ampere, maka kWh kalian termasuk 450. Ketika MCB kalian 4 ampere, maka itu termasuk 900 VA. MCB-nya 6 ampere, maka kWh kalian 1300 VA. Sedangkan untuk MCB-nya 10 ampere, maka kWh kalian 2200 VA. Nah, ini hal yang pertama yang perlu kalian ketahui. Jika belum, silakan analisis dengan melihat kWh meter di luar rumah. Oke, next. Nah, ini bentuknya kWh meter, dan di sini ada MCB-nya. Kalau kita zoom di sini, contohnya, nah, di sini tulisan C6 itu berarti MCB ini ukurannya 6 ampere. Ketika 2 ampere, maka tulisannya C2. Ketika 4 ampere, maka tulisannya C4. Baik, kita lanjut. Untuk daya alat listrik di rumah, di sini saya akan membagikan kisaran dayanya. Dari lampu sendiri itu kisaran 3 sampai 40 watt. Untuk TV kisarannya 100 sampai 120 watt. Untuk Magicom 300 sampai 400 watt. Setrika kisaran 300 watt. Untuk kulkas kisaran 80. Untuk yang satu pintu, untuk yang 2 pintu seperti ini kisaran 125 watt. Untuk pompa air kisaran 125 watt. Untuk kipas angin, dari yang mungkin kipas angin duduk sampai sedang dan berdiri itu kisaran 40 sampai 120 watt, tergantung ukurannya. Untuk dispenser itu dari 200 sampai 350 watt. Untuk salon aktif ukurannya 40 sampai 80 watt. Untuk AC, untuk yang 1 PK itu ukurannya 736 watt. Untuk mesin cuci dayanya 250 sampai 350 watt, dan blender dayanya 250 sampai 400 watt. Next, untuk mixer dayanya 145 watt, dan untuk microwave atau mungkin ada yang pakai kompor listrik dayanya kisaran 500 watt. Untuk komputer dayanya 100 sampai 200 watt. Untuk charger HP dayanya 10 watt. Untuk DVD
dayanya 20 watt. Untuk salon aktif dayanya kisaran 80 sampai 100 watt, tergantung besar kecilnya salon tersebut. Untuk cas laptop kisaran 90 watt, untuk printer kisaran 12 watt, dan untuk PlayStation ukuran kisarannya 50 watt. Jadi di sini ukurannya masih kisaran, jadi kurang lebihnya segitu. Bisa dijadikan untuk referensi, namun kembali lagi kita harus lihat di spek alat listrik di rumah kita. Di situ pasti tertera ukuran wattnya, ukuran voltase, sekaligus ampernya. Next. Nah, di sini saya akan memberikan contoh perhitungan. Rumah saya berdaya listrik 900 VA dan termasuk golongan yang subsidi, karena ada yang golongan tidak subsidi. Langkah yang pertama, saya melakukan pendataan alat elektronik yang ada. Nah, di sini saya menghitung ada 12 lampu, 1 kulkas, 1 pompa air, 2 kipas, 2 charge laptop, 3 charge HP, 2 TV, dan radio. Jadi ini alat elektronik yang mayoritas sering sekali saya gunakan pada rumah saya ketika setiap harinya. Dan yang perlu diperhatikan di sini, lakukan pendataan dengan benar, karena kalau masih ada alat elektronik yang belum kehitung ataupun belum kedata, nanti akan mempengaruhi perhitungannya. Oke, next. Nah, langkah selanjutnya adalah memperkirakan jumlah waktu dalam satu hari. Untuk 12 lampu sendiri itu kurang lebih menyala 4 jam. Untuk kulkas kurang lebih 24 jam. Untuk pompa air kurang lebih 3 jam karena menggunakan tandon. Untuk 2 kipas itu kurang lebih 2 jam. 2 cas laptop kurang lebih 2 jam. 3 cas HP kurang lebih masing-masing 2 jam. Radio kurang lebih 2 jam. Setrika kurang lebih 1 jam dalam satu hari. Dan 2 TV kurang lebih masing-masingnya 3 jam. Jadi silakan perkirakan nyalanya alat elektronik kalian berdasarkan waktu masing-masing tiap harinya. Bisa kira-kira ataupun dengan tepat perkiraannya. Baik, setelah itu kita lanjutkan. Setelah kita data, kita hitung energi yang terpakai dalam satu hari, di mana rumus energi itu P sama dengan W kali T. Rumus energi itu W sama dengan P kali T. P itu daya, T itu waktu. Nah, waktunya di sini saya menggunakan jam. Maka kita kalikan. Jadi dari data perhitungan jamnya kita kalikan dengan ukuran wattnya. Ketemu ketika 12 lampu masing-masing nyala 4 jam dikalikan 6 watt untuk masing-masing lampunya. Saya gunakan lampu LED sehingga wattnya ini lebih kecil, sama dengan ketemunya 288 watt. Selanjutnya untuk kulkas saya gunakan 24 jam dalam sehari, kalikan 80 watt karena satu pintu, ketemunya 1920 watt. Selanjutnya untuk pompa air saya gunakan 3 jam dalam sehari, dikalikan 125 watt, ketemunya 375 watt. 2 kipas saya gunakan masing-masingnya 2 jam sehari, dikalikan 60 watt, ketemunya 240 watt. 2 cas laptop masing-masingnya 2 jam sehari, dikalikan 90 watt, ketemunya 360 watt.
3 cas HP masing-masingnya 2 jam dikalikan 10 watt sama dengan 60 watt. Radio kurang lebih 2 jam kalikan 80 watt, maka totalnya 160 watt. Setrika kurang lebihnya 1 jam dikalikan 300 watt, maka ketemunya 300 watt. 2 TV masing-masingnya 3 jam dikalikan 100 watt, maka ketemunya 600 watt. Nah, dari total ini kita jumlah menghasilkan 4.303 watt. Ini dalam satu hari. Jangan sampai salah untuk perhitungannya. Oke, selanjutnya kita hitung energi dalam 1 bulan. Nah, ini adalah jumlah energi dalam satu hari tadi 4.303 watt. Karena 1 bulan itu rata-rata 30 hari, maka kita kalikan dengan 30 hari. Ketemunya 129.090 watt jam. Bahasa Inggrisnya ini watt hours. Lalu, jadi watt hours ini artinya WH ya, masih WH. Kita ubah jadi kWh itu kita bagi 1000. Sehingga ketemunya 129,090 kWh. Nah, ini pemakaian listrik di rumah saya dalam waktu 1 bulan untuk kWh-nya. Sudah? Jika sudah, kita lanjut ke kita lihat daftar harga kWh bergolongan di sini. Karena saya menggunakan listrik 900 VA yang subsidi, di sini kita lihat harganya 605. Maka ini saya gunakan untuk mengalihkan harga tiap kWh-nya. Di mana kWh saya dikalikan 650. Maka ketemunya 83.900 kurang lebih. Nah, ini bisa kita jadikan patokan apakah hasilnya kurang lebih sama dengan struk pembayaran listrik tiap bulan di rumah kita, apakah lebih kecil ataukah lebih besar. Jadi fungsinya menghitung ini untuk menganalisis pemakaian listrik di rumah kita. Jangan sampai pemakaian listrik membengkak dan tidak terkontrol, sehingga perlu dipastikan pasti ada kesalahan. Entah itu dari instalasi listriknya yang bocor, ataupun ada kabel yang menempel ke grounding, ataupun ada peralatan listrik yang rusak dan masalah lainnya. Maka kita perlu melakukan cross check untuk tiap bulannya. Nah, jika hasilnya kurang lebih sama, maka dapat dipastikan listrik di dalam rumah kita tidak ada masalah. Nah, lalu bagaimana dengan listrik yang prabayar, di mana kWh-nya menggunakan token? Bagaimana cara menghitungnya? Caranya sama. Kita cari jumlah kWh-nya tiap 1 bulan. Ketika sudah ketemu, misal tadi saya kWh-nya 129,090. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang subsidi 900 VA, untuk voucher 20.000 dapatnya 31,6. Ini satuannya kWh. Apakah cukup? Tidak cukup kan? Kita pakai yang 50.000, dapatnya 79 kWh. Apakah cukup? Oh, belum cukup. Kita beli yang 100.000, dapatnya 158,01 kWh. Apakah cukup? Ya, cukup. Bahkan lebih, ada sisanya. Itu tandanya, maka kita beli vouchernya yang 100.000.
masing-masing sesuai dengan tarifnya per golongan. Di sini 450, di sini 900 VA subsidi, yang ini non subsidi, dan ini 1300 VA. Nah, selanjutnya tips mudah hemat listrik di rumah. Jadi untuk yang pertama, untuk kulkas, pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat. Isi kulkas cukupnya. Jangan sampai pintu kulkas tidak tertutup dengan rapat sehingga menghasilkan udara dari luar itu masuk dan kulkas bekerja lebih besar atau lebih berat sehingga menghasilkan bobotnya itu lebih besar. Jangan terlalu sering membuka pintu kulkas, bersihkan kondensor secara teratur. Ini untuk peralatan kulkas. Lalu untuk AC, matikan AC bila ruangan tidak digunakan. Atur suhu AC sesuai kebutuhan, sekitar 24-27 derajat Celcius. Sama seperti kulkas, AC itu ketika makin dingin, maka wattnya itu makin besar. Gunakan timer untuk mengatur pemakaian AC. Ketika kita tidur mungkin lupa mematikan AC, gunakan kapasitas AC yang sesuai dengan volume ruangan. Jadi ketika ruangannya kecil, jangan beli AC yang PK-nya itu besar. Untuk lampu, matikan lampu bila ruangan tidak digunakan. Pergunakan lampu hemat energi dan kurangi pemakaian lampu pijar. Jadi lampu hemat energi sekarang sudah banyak lampu LED yang wattnya kecil namun nyalanya lebih terang. Bersihkan lampu secara berkala. Ini termasuk perawatan. Mesin cuci, pergunakan mesin cuci hanya pada saat cucian banyak. Jangan sedikit-sedikit. Jadi lebih bagusnya untuk sekalian gitu ya. Pakai mesin cuci sesuai kapasitas. Isi air sesuai petunjuk. Kurangi penggunaan pengering listrik dan lakukan pengeringan dengan panas matahari secara langsung. Nah, ini untuk langkah-langkah perawatan dan penghematan supaya motor di mesin cuci itu lebih awet dan tahan lama. Selanjutnya komputer, matikan layar monitor apabila sedang istirahat. Gunakan resolusi display dan brightness yang rendah. Gunakan wallpaper dengan warna hitam. Matikan komputer bila tidak digunakan dalam waktu yang lama. Nah, ini adalah tips-tips menghemat listrik. Nah, hemat listrik untuk yang pertama, matikan lampu dan AC saat itu tidak digunakan. Di sini juga sama, matikan lampu dan AC saat tidak digunakan, sama. Matikan aliran listrik jika tidak digunakan. Jadi mungkin sering ketika kita charge HP ataupun laptop lupa kita cabut ketika sudah selesai, itu juga termasuk pemborosan listrik. Walaupun kecil, kita harus hemat listrik sekecil apapun. Gunakan listrik secara bijak dan lakukan perawatan supaya listrik tetap aman dan nyaman. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.